Ano ini? Di villa, penjaga datang menagih sewa. Pan dan Parungkat dengan cepat mengurus pembayaran dan minta nomor rekening. Obrolan mereka pun memunculkan informasi baru. Ternyata sebelum mereka datang, villa itu sempat disewa oleh 3 orang. 1 perempuan dan 2 laki-laki. Agak janggal, tapi si penjaga tak tahu banyak. Mungkin salah satunya saudara atau teman. Katanya malam makin larut. Di antara canda tawa yang mulai mereda, muncul satu pikiran di benak Parungkat tentang keberadaan Dewi. Ia termenung di tepi villa, memandangi laut gelap yang sunyi. Pikirannya kalut, lombok itu luas. Mau mulai dari mana ia mencari, dan parahnya ia lupa menanyakan apapun ke penjaga villa tadi. Angin laut meniup pelan, tapi suasana terasa makin berat. Sampai akhirnya sebuah suara aneh entah dari mana mengusik ketenangannya. Besok paginya, setelah motor resmi digadai dan tiket pesawat dibeli setengah nekat, berangkatlah 4 sekawan. Dot, Kona, Robi, dan Peot. Semangat mereka tinggi, tapi persiapan nol besar. Lu bawa apa aja, Peot? Tanya Robi saat boarding. Cuma 1 tas kecil. Isinya minyak angin, kitab Yasin, sama kerupuk udang. Lu mau liburan apa ziarah sih? Sesampainya di Lombok, mereka disambut udara panas dan aroma laut. Tapi bukan liburan yang mereka cari. Oke, kita ke villa tempat Parungkat terakhir nginep. Dari situ kita cari petunjuk soal Dewi, kata Kona sok detektif. Padahal dia lupa bawa charger. Setelah naik ojek online dan nyasar 2 kali karena Peot salah baca maps, katanya belok kanan, ini malah masuk sawah. Mereka akhirnya sampai di villa. Tapi villa itu sudah kosong. Di dalam villa, langkah-langkah mereka berderit di lantai kayu tua villa. Suasana senyap, hanya angin laut masuk dari jendela. Gua merinding, bisik Dot. Gua mah dari tadi udah pengen ngibrit, jawab Robi sambil peluk tas. Kona mendekat ke meja tamu, melihat ada foto Usang tertinggal. Di foto itu terlihat seorang perempuan dengan 2 pria di sampingnya. Salah satunya mirip Parungkat waktu muda. Ini jangan-jangan si Dewi? Tanya Peot pelan. Kalau ini Dewi, berarti Parungkat punya masa lalu misterius, bro. Dot menelan ludah. Tiba-tiba tirai kelambu bergoyang. Angin laut tak cukup kuat buat itu. Mereka semua mundur bersamaan. Sesuatu jatuh dari plafon. Sebuah buku harian tua berdebu. Dot memungutnya dan membaca halaman pertama. Hari ini dia kembali mengajakku ke tempat itu. Katanya untuk menebus dosa masa lalu. Tapi kenapa aku merasa ini perangkap? Jika aku hilang, mereka yang datang harus membayar dengan nyawa atau dengan kebenaran. Semua terdiam. Oke, gue nyaranin kita pulang aja. Kita udah cukup dapat vibes kutukan, kata Robi sambil jalan mundur. Gak bisa gitu dong. Bapakku boy belum ketemu. Dewi belum jelas siapa. Villa ini punya misteri. Kita kudu lanjut. Kona nekat. Saat malam menjelang, villa yang tadinya sunyi mulai menampakkan wajah aslinya. Lampu mati nyala sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari lantai 2. Padahal mereka semua di bawah. Peot yang mulai gemetar nekat naik sendirian. Gua gak takut. Gua cuma mau pipis,
tapi sambil investigasi. Katanya sambil bawa senter kecil. Di atas, dia melihat siluet perempuan berdiri di balkon. Rambut panjang, gaun putih, dan wajah mirip Dewi yang pernah dilihatnya di foto lama. "Dewi!" bisik Peot. Perempuan itu menoleh perlahan. Namun saat wajahnya terlihat, bukan manusia. "Kalian datang telat." Peot terjatuh, pingsan di tempat. Keesokan paginya, Peot ditemukan pagi-pagi oleh Kona di atas tangga. Dia mengigau, "Dewi, Pak Rungkat, mereka di tempat itu. Tempat janji dulu. Di dekat tebing laut. Tempat rahasia." Mereka pun sadar, villa ini hanyalah petunjuk awal. Ada tempat lain yang harus mereka cari. Tempat janji lama antara Dewi dan dua pria mungkin, termasuk Pak Rungkat.